Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hensubun Harif dari Forum News Network. Kejaksaan Agung hari ini direncanakan memeriksa Menteri Komunikasi dan Informasi, maksud saya Informatika ya, Menkominfo Johnny G. Plate. Menkominfo akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Power Base Transceiver Station atau BTS 4G oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Rencana Kamis kami panggil Menteri Kominfo, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung tadi kemarin, yaitu hari Rabu ya. Artinya kalau dia bicara Kamis itu Kamis hari ini. Tidak terlalu salah kalau kemudian media dan pengamat mengait-kaitkan pemeriksaan Plate ini berlatar belakang pertarungan politik tingkat tinggi antara Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati dan Presiden Jokowi. Pertarungan yang kian menguat menyusul batalnya reshuffle kabinet pada hari Rabu lalu, pada saat Rabu PON ya 1 Februari. Padahal kan PDIP itu sudah berkali-kali mendesak Presiden Jokowi. Pimpinan PDIP itu malah sudah membuat daftar nama Menteri Nasdem yang harus dicopot, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bagha. Sementara Johnny G. Plate itu tidak masuk dalam daftar. Namun ternyata dia masuk dalam target hukum. Bagaimana peta pertarungan ini sesungguhnya? Kita hanya bisa menduga-duga dan hanya bisa membaca dari statement di media. Sementara untuk Ibu Megawati kita bisa membacanya berupa signal-signal dari gestur tubuhnya. Jadi untuk sementara kita bisa menyebutnya ini fenomena segitiga bermuda politik ya. Kelihatannya tenang gitu tapi di dalamnya mengandung bahaya dan ini diselimuti kabut penuh misteri. Kalau tidak waspada dan hati-hati bisa jadi korban dalam pusaran lautan politik yang sangat dalam. Sebelum kita lanjutkan analisis politiknya, harus kita garis bawahi dengan garis tebal bahwa untuk kasus-kasus korupsi, penegakan hukumnya itu tidak boleh padang bulu, tidak boleh dikait-kaitan dengan masalah politik. Ya kalau memang ada kasus korupsinya, misalnya dalam Kominfo ini ya diusut saja sampai tuntas, tanpa harus mempertimbangkan latar belakang politik, apakah dia pendukung pemerintah, atau dia tadinya pendukung pemerintah tapi sekarang berseberangan dengan pemerintah, atau ya partai oposisi, dia bukan pendukung pemerintah. Begitu juga sebaliknya, apakah dia sekutu politik atau bukan sekutu. Kalau sekutu atau sedang bersekutu, itu tidak akan diotak-atik. Sebaliknya kalau bukan sekutu politik atau tadinya sekutu politik, dan kemudian menyeberang ke oposisi, maka wajib dan harus diotak-atik. Jadi clear ya, Kejaksaan Agung sejauh ini sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk Gregorius Alek Plate, ini adik kandung Menkominfo Johnny G. Plate. Dan juga Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong. Usman Kansong ini sebenarnya latar belakangnya adalah jurnalis murni ya, karena dia sebelumnya bekerja di lingkungan media group milik pengusaha Surya Paloh. Jadi kalau kemudian sekarang dia menjadi Dirjen di Kominfo, ya orang nggak terlalu salah juga kalau mengait-ngaitkan ini bahwa dia terafiliasi dengan Partai Nasdem, meskipun latar belakangnya adalah profesional. Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Salah satu yang digeledah adalah kantor Kominfo, itu pada Senin 8 November 2022. Selain Kominfo, Kejaksaan Agung juga menggeledah lokasi lain seperti dari rumah, kantor, hingga tempat golf pun menjadi sasaran. Nah, soal rumah ini kan sebelumnya sempat muncul bahwa rumah dari Menkominfo Johnny G. Plate itu sudah digeledah oleh Kejaksaan Agung, tapi belakangan kemudian dibantah oleh Johnny G. Plate dan itu menyebutnya sebagai hoax. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara sebesar 1 triliun rupiah. Nah, bagaimana apakah Johnny G. Plate akan hadir? Nah, kemarin ketika dikonfirmasi oleh wartawan, dia menyatakan dia sedang di Medan mengikuti Hari Pers Nasional. Ya, yang ini kan memang Hari Pers Nasional 2023 ini berlangsung sampai hari ini ya, kemarin dan hari ini ya. Nah, tapi kata Johnny G. Plate, jika dibutuhkan keterangan maka dia akan hadir pada jadwal yang sesuai. Ini kalimatnya Johnny G. Plate menyebutkan gitu, pada jadwal yang sesuai. Dari kasus ini sesungguhnya sekali lagi lepas dari persoalan hukumnya kita bisa membaca atau tepatnya menduga itu ada pertarungan politik antara Surya Paloh, Megawati dan Jokowi. Ini tensinya ini sekarang ini ya sedang meninggi, sedang memanas. Mari kita gunakan analisisnya dengan melihat perkembangan politik mutakhir, politik terbaru.
Hubungan Megawati dengan Surya Paloh sudah cukup lama terendus tidak harmonis. Ya paling apa ya, paling tidak kita merunut ini pada kasus yang paling mencuat ke publik itu adalah saat Megawati menolak jabat tangan Surya Paloh. Kendati Surya Paloh pada waktu itu sudah menyodorkan tangannya, tapi Megawati waktu itu pura-pura tidak melihat dan mengabaikannya. Peristiwa itu terjadi saat pelantikan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 bulan Oktober tahun 2019. Sesungguhnya pada waktu itu bukan hanya Surya Paloh yang diabaikan Mega, tapi juga Agus Harimurti Yudhoyono putra SBY. Ini mereka berdekatan, duduk jejer, dan kemudian dua-duanya berdiri melihat Megawati berjalan dan menyodorkan tangan, tapi semua diabaikan oleh Megawati. Jadi ini hubungannya kita sebut dingin dong ya, dan itu kelihatannya terus berlangsung sampai sekarang. Tetapi justru sekarang tensinya memanas ya. Dan tensinya itu tambah kelihatannya mulai memanas kembali itu ketika Surya Paloh akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada tanggal 3 Oktober 2022 lalu. Hasto pada waktu itu menggambarkan kondisi partai koalisi pendukung Presiden Jokowi itu seperti bendera Belanda yang dirobek warna birunya. Ini kan identitas warna atau color identity dari Partai Nasdem itu adalah warna biru. Jadi kata Hasto ketika kemudian Nasdem keluar dari koalisi ini tinggal warna merah putih. Wah, ini heroik sekali ya. Apa ya kemudian menyamakan Nasdem sebagai partai sebagai kolonialis gitu. Setelah itu PDIP secara gencar itu mendesak Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dan ya menendang Partai Nasdem dari pemerintahan. Daftar nama Menteri Nasdem seperti tadi saya sebutkan itu yang harus reshuffle bahkan sudah disodorkan kepada Presiden Jokowi. Pada waktu itu banyak pengamat yang menduga bahwa Jokowi itu akan memenuhi desakan PDIP karena apa? Karena Jokowi sendiri juga sangat marah kan dengan keputusan Surya Paloh untuk mendeklarasikan Anies Baswedan ini. Hubungan Jokowi dengan Surya Paloh itu memang saya tidak tahu yang tepat apa mendingin atau memanas selama 3 bulan terakhir ini. Surya Paloh menghilang ke Eropa menghindari pernikahan Kaisang putra bungsu Pak Jokowi. Namun yang ini yang menarik, sehari setelah pernyataan dukungan Partai Demokrat terhadap pencapresan Anies Baswedan itu sebenarnya tepatnya pada hari yang sama ya karena media baru memuatnya pada hari yang sama itu hari Kamis yang lalu tanggal 26 Januari 2022. Surya Paloh malah bertemu Jokowi. Katanya dia dipanggil mendadak ke istana. Pertemuan dua tokoh ini paling banyak ditunggu-tunggu ya. Banyak yang menduga dalam pertemuan itu Surya Paloh ditegur dan dimarahi Jokowi dan diberitahu akan ada reshuffle. Jadi para menterinya itu dari Nasdem akan direshuffle dari kabinet. Benar dan bahwa Jokowi seperti kata Sugeng Suparwoto itu juga komplain mengapa Surya Paloh mendeklarasikan Anies tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan Jokowi. Tetapi kata Sugeng pada waktu itu ya komplainnya disampaikan dengan nada yang datar gitu ya. Jadi tidak setegang yang seperti dibayangkan oleh banyak orang. Tapi sumber lain juga menyebutkan bahwa betul Pak Jokowi itu memang marah sekali kepada Surya Paloh. Tapi kalau kita lihat kemudian after pertemuan dan dampaknya terhadap reshuffle kan kita bisa menduga seperti apa sebenarnya pertemuan itu berlangsung. Sebab seperti dikatakan oleh Sugeng dan juga kemudian briefing dari Surya Paloh kepada petinggi Nasdem setelah bertemu dengan Pak Jokowi pada waktu itu ya dinyatakan ada kesepakatan untuk terus bersama sampai tahun 2024. Ini jadi sesuai dengan apa yang selalu disampaikan oleh Surya Paloh bahwa komitmen dari Partai Nasdem itu mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf sampai tahun 2024. Benar saja ternyata pernyataan Surya Paloh dan juga Sugeng ini karena reshuffle itu pada hari Rabu 1 Februari, Rabu Pon 1 Februari yang banyak ditunggu-tunggu itu ternyata tidak terjadi. Jokowi malah memilih ke Bali, meresmikan jalan tembus di mana ya? Di kawasan Buleleng seingat saya ya. Dan yang lebih menarik Surya Paloh itu justru bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Ini kan Erlangga Hartarto ini bagian dari pemerintahan dan dia tidak seperti Surya Paloh kan dia sudah membentuk koalisi Indonesia Bersatu dengan P3 dan PAN dan ini partai yang disiapkan untuk kendaraan Pak Jokowi atau skocinya Pak Jokowi itu. Jadi kelihatannya nggak mungkin juga kalau Erlangga Hartarto itu bertemu dengan Surya Paloh tanpa ada blessing, tanpa ada restu dari Jokowi. Batalnya reshuffle ini menunjukkan Jokowi itu sementara ini ya ternyata memilih tetap menjaga hubungannya dengan Surya Paloh dan mengabaikan keinginan dan desakan dari Megawati.
Saya kira ini bisa kita kaitkan dengan apa ya, bagian dari paket pembalasan Jokowi karena dia merasa dipermalukan oleh pernyataan Megawati pada hari ulang tahun ke-50 PDIP, yakni waktu itu Ibu Megawati kan menyatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu dan kalau sudah dua kali menjabat presiden ya tidak ada kelanjutan, tidak boleh nambah lagi, tidak boleh 3 periode. Ini kan selain mempermalukan Jokowi, harusnya sebenarnya kalau secara normatif apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu nggak mau tidak mempermalukan karena memang begitulah konstitusinya. Tetapi kan kita tahu ada ambisi dari Pak Jokowi yang ingin memperpanjang jabatannya bahkan kalau perlu bisa sampai 3 periode. Ini saya kira tentu saja kemudian membuat Pak Jokowi semacam terganggu psikologinya, hard feeling dan kemudian melakukan pembalasan. Pak Jokowi rupanya nggak mau membuat front pertempuran yang terlalu banyak gitu. Sedang bertempur dengan Ibu Megawati, sekarang berhadapan juga dengan Surya Paloh gitu. Sementara jadi begitulah memilih apa ya, kan dalam politik ada semacam adagium ya, lawan itu adalah teman bagi seorang politisi. Nah, di tengah-tengah pertarungan politik itu kita tahu Kejaksaan Agung itu tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi BTS di Kominfo. Nggak salah juga kalau banyak yang menduga ini kemudian bagian dari tekanan politik melalui instrumen hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung, terutama Jaksa Agungnya, ST Burhanuddin kan selama ini dihubung-hubungkan punya kedekatan dengan PDIP sebab ya kakaknya itu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin itu adalah kader PDIP yang kini menjadi anggota legislatif dari PDIP. Dugaan pengusutan kasus BTS di Kominfo ini sebagai bentuk tekanan politik PDIP kepada Nasdem ini kemudian teringat juga sama dengan saat pengusutan mafia sawit setelah berbulan-bulan terjadi krisis minyak goreng ya pada waktu itu ada dirjen perdagangan luar negeri di Kementerian Perdagangan, kemudian sejumlah pengusaha atau profesional di pabrik minyak sawit itu yang kemudian ditangkap dan diperiksa dan ini salah satu dari pengusaha sawit ini ditengarai diduga punya hubungan khusus punya kedekatan dengan istana khususnya Luhut Binsar Panjaitan, ini tangan kanan Pak Jokowi karena muncul kan memang salah satu fotonya yaitu Tumanggor itu foto dekat dengan Pak Luhut dan katanya sering bertemu dengan Pak Luhut dan ini sudah dibantah oleh stafnya Pak Luhut. Tetapi namanya politik ya, walaupun dibantah, itu persepsinya sudah terbentuk bahwa memang ada kedekatan antara Pak Luhut, tangan kanan Pak Jokowi ini dengan mafia minyak goreng. Pada waktu itu, seperti itu persepsi yang terbentuk ya. Dan persepsi itu makin kuat di publik karena politisi PDIP, Masinton Pasaribu itu menyebutnya bahwa mafia minyak goreng itu bekerja mengumpulkan dana untuk pembiayaan kampanye 3 periode. Nah, Pak Luhut kan ini salah satu dari pejabat yang menyatakan bahwa mendorong agar berdasarkan big data katanya pada waktu itu bahwa rakyat itu masih menghendaki Pak Jokowi untuk jadi presiden kembali. Tapi seperti kita ketahui walaupun itu kemudian diusut dan kemudian jaksa membawanya ke pengadilan, vonis terhadap para pelaku mafia minyak goreng ini sangat ringan. Ini tuntutan jaksa 7 sampai 12 tahun tetapi akhirnya divonis hanya 1 sampai 3 tahun. Ini banyak banget ya kortingnya, diskonnya dari hakim itu. Padahal dampak dari mafia minyak goreng ini kan luar biasa dahsyat ya. Itu berbulan-bulan emak-emak di seluruh Indonesia terpaksa antri minyak goreng dan ada setidaknya yang saya catat 2 orang di Kalimantan Timur yang sampai meninggal dunia karena antri berdesak-desakan untuk antri minyak goreng ini. Nah, apakah pengusutan kasus dugaan korupsi BTS di Kominfo itu punya latar belakang politik yang sama dengan kasus mafia sawit? Nah, ini saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik. Hanya saja kali ini kan melibatkan latar belakang politiknya berbeda. Ini melibatkan pertarungan segitiga antara Surya Paloh, Megawati dan Pak Jokowi. Menarik untuk terus kita amati ya. Namun sekali lagi ya saya perlu mengulangi dan menggarisbawahi bahwa lepas dari latar belakang politiknya, namanya korupsi ya tetap harus diusut dan ditindak dengan tegas. Tapi jangan kemudian susah-susah mengusutnya, membawa ke pengadilan, tapi kemudian ternyata di pengadilan itu malah divonis ringan atau bahkan dibebaskan. Saya Sunaris, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.